Saudaraku yang dirahmati Allah, untukmu yang saat ini sedang dalam masa sulit atau mungkin sedang terlilit hutang, kamu sudah kerja siang malam, banting tulang. Akan tetapi hatimu tetap gelisah dan rezekimu tetap sulit. Kamu sudah mencari bantuan manusia, akan tetapi ujungnya engkau hanya kecewa dan hutang semakin menumpuk. Ketahuilah, ada sebuah kalimat zikir yang jarang disebut, tapi sangat dicintai oleh Allah. Kalimat ini tidak meminta apapun, tapi hanya berserah, tidak menggugat dan tidak menuntut, tapi hanya ungkapan pasrah. Dalam kalimat ini ada kekuatan luar biasa, karena ia bukan sekadar zikir, tapi sebuah kepasrahan bahwa kita tidak punya daya apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rahasia yang tidak hanya mengubah kehidupan, tapi juga meneguhkan keyakinan. Dan ketika engkau mengamalkan ini, engkau akan menyaksikan sendiri bahwa keajaiban Allah sungguh benar-benar nyata. Di dalam video ini, mari kita gali makna dalam dibalik zikir ini. Apa keutamaannya dan bagaimana cara kita mengamalkannya? Catat jika perlu, agar bisa dipahami dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan penuh cinta dari hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan engkau tuliskan sholawat itu di kolom komentar sebagai tanda cinta dan pengakuan kita sebagai umat beliau. Semoga dengan itu kita semua digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tidak sebanding? Sudah bekerja keras siang dan malam, tapi tetap saja rezeki sulit dan hati gelisah. Lalu saat kelelahan itu memuncak, kita mulai mencari sandaran. Kita datang kepada manusia untuk menceritakan kesulitan kita, berharap diberi solusi. Namun, apa yang terjadi? Kita justru merasa makin kecewa. Ada yang mendengarkan tapi tidak memahami. Ada yang memberi janji tapi tak menepati. Ada yang malah menjauh, seakan kita menjadi beban. Di saat seperti itulah barulah kita sadar bahwa menggantungkan harapan kepada manusia itu melelahkan. Dan disitulah Allah mengajarkan kita untuk kembali kepadanya melalui satu kalimat agung, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong dan Dia sebaik-baik tempat pelindung. Kalimat ini adalah titik balik. Ketika kita lelah bersandar pada sesama makhluk, Allah membuka tangannya dan memanggil kita agar bersandar hanya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini,
saya ingin berbagi sebuah amalan istimewa penuh hikmah dan keberkahan. Amalan ini bersumber dari kitab ilmu hikmah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hanan Maksum dalam kitab Sulamul Futuhat, sebuah amalan zikir warisan para ulama, sebagai ikhtiar batin untuk memohon kemudahan rezeki dan terkabulnya hajat kita, yang telah terbukti membawa manfaat besar bagi siapa yang istiqamah mengamalkannya. Hasilnya nyata, ada yang dari kekurangan menuju keberlimpahan, dari kesempitan menuju kelapangan, dari hutang menumpuk menuju kelunasan. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amalan ini berfokus pada rasa pasrah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebesar apapun usaha manusia, tetap Allah lah yang menentukan hasilnya. Coba renungkan sejenak, betapa banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa berusaha, namun hasilnya selalu berada di tangan Allah. Kita bekerja keras, tapi rezeki datang sesuai dengan ketetapannya. Kita merencanakan masa depan, namun hanya Allah yang menggenggam takdir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, maka apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka saudaraku, ketika rezeki terasa sempit, jangan hanya bersandar pada usaha semata. Pasrahkan hatimu. Bertawakal penuh kepada Allah. Yakinlah bahwa Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dengan tawakal, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, dan pintu-pintu rezeki akan terbuka atas izinnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang perhatikan baik-baik tata cara mengamalkan amalan ini. Sebagaimana disebut dalam kitab Sulamul Futuhat, amalan ini dilakukan setelah sholat subuh, sebagai ikhtiar batin kita untuk memohon ridho Allah agar diberi kemudahan dan keselamatan dalam usaha mencari nafkah dan bekerja. Pertama, lakukan dalam keadaan suci. Duduk bersila menghadap kiblat, lalu niatkan di dalam hati, ya Allah, saya niat mengamalkan zikir ini sebagai bentuk pasrah dan tawakal, memohon kecukupan, perlindungan, dan kelapangan dalam rezeki, serta kemudahan dalam segala urusan. Kedua, bacalah surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 7 kali, sebagai pembuka doa, agar hati diterangi cahaya tauhid. Ketiga, lanjutkan dengan membaca istighfar 100 kali, agar Allah mengampuni segala dosa yang mungkin menjadi penghalang rezeki. Setelah itu, bacalah sholawat 100 kali, karena sholawat adalah kunci keberkahan dan sampainya doa kita kepada Allah. Keempat, dawamkan zikir tawakal, yaitu kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebanyak 313 kali. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Resapkan maknanya dalam hati bahwa cukuplah Allah menjadi penolong, dan Dia sebaik-baik tempat pelindung. Dan ingatlah, lakukan amalan ini secara istiqamah setiap selesai sholat subuh. Yakinlah saudaraku, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya
dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah engkau berzikir, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan penuh. Mintalah yang besar, karena Tuhanmu Maha Besar. Mintalah yang mustahil, karena tidak ada yang mustahil baginya. Angkat tanganmu, curahkan isi hatimu, sampaikan segala keresahanmu kepada Allah, baik tentang kesehatan, rezeki, keluarga, pekerjaan, jodoh, atau segala kesedihan yang engkau pendam. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bertawakal kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa zikir tawakal ini bukan sekadar amalan biasa, melainkan memiliki fadilah yang sangat agung. Siapa saja yang mengamalkannya dengan hati penuh ikhlas, akan mendapatkan perlindungan Allah dalam setiap urusannya. Allah akan cukupkan rezekinya, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Selain itu, zikir ini juga menjadi pintu pembuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hati akan lebih tenang, jauh dari rasa gelisah, karena orang yang bertawakal tidak lagi menggantungkan harapannya pada manusia, melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bahkan para ulama menyebutkan, siapa yang istiqamah mengamalkannya, maka Allah akan melapangkan rezekinya, mengangkat kesempitan hidup, serta memudahkan jalan keluar dari segala persoalan yang menjeratnya. Fadilah lain yang tak kalah penting, zikir tawakal ini akan menjadi perisai dari godaan syaitan dan rasa putus asa. Sebab ketika hati selalu diliputi syukur dan pasrah kepada Allah, maka ia akan menjadi hamba yang kuat menghadapi cobaan, tidak mudah rapuh, dan selalu optimis bahwa pertolongan Allah pasti datang. Saudaraku, jangan menunda, jangan menunggu besok, dan jangan ragu, karena bisa jadi hari ini adalah malam yang mengubah hidupmu selamanya. Yakinkan niatmu, istiqamahkan zikirmu, dan biarkan Allah menunjukkan keajaibannya. Marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Tingkatkan takwa kita dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Rezeki yang halal dan berkah akan datang menghampiri, bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah ini, tuliskan di kolom komentar kata qabiltu. Lalu sertakan doa dan hajatmu, agar kita bisa saling mengaminkan. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu, lalu kita aminkan bersama. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membuka dan Maha memberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami sempit, luaskanlah. Jika usaha kami tertahan, mudahkanlah. Jika hati kami gelisah karena hutang dan kesulitan, tenangkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kuat untuk selalu istiqomah. Jadikan amalan ringan ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidup kami.
sembuhkan yang sakit di antara kami, lapangkan yang sempit, angkat derajat kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.